Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Zulaikha, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, membawakan materi presentasi yang berjudul Penerapan Konsep Stakeholder Engagement dalam Community Relation PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur. Presentasi ini merupakan satuan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Korporat Strategik yang diampu oleh Ibu Dr. Lela Monaganim, Master of Science. Pertama, mari kita kupas profil PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur. PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur adalah perusahaan perkebunan sawit yang mendapatkan hak pengelolaan lahan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bangka Bumi Lestari Group, salah satu perusahaan yang berafiliasi dengan Fangyono Agro Plantation. Total lahan yang ditanami sawit milik perusahaan ini di Desa Teluk Bakung mencapai 28.569 hektar. Berikut ini ilustrasi rantai pasok hasil panen kelapa sawit PT Pamdel Agro Asia Lestari. PT Pamdel menghasilkan buah sawit dari kebun inti dan plasma. Kemudian hasil panen dibeli oleh PT Pundi Lahan Katulistiwa, perusahaan produsen crude palm oil. Kemudian hasil pengelolaan tersebut dibeli oleh perusahaan produsen sabun Reckitt Beckinson dan produsen pangan olahan Mondelez untuk menjadi salah satu bahan industrinya. Hasil minyak sawit olahan digunakan untuk membuat sabun batangan seperti sabun merek Dettol dan pangan olahan seperti coklat Cadbury, biskuit Oreo, Ritz, dan sebagainya. Pengelolaan perkebunan sawit oleh swasta sesungguhnya telah diatur oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pada tahap awal, lahan hutan dan tanah adat diubah menjadi perkebunan sawit. Kemudian lahan tersebut dibagi menjadi lahan inti atau konsesi dan lahan plasma. Sebanyak 80% lahan menjadi lahan konsesi untuk diserahkan kepada swasta agar dikelola menjadi perkebunan sawit. Sisanya 20% menjadi lahan plasma, yaitu lahan milik warga yang kemudian dikelola oleh perusahaan. Setelah berjalan 4 tahun, pohon kelapa sawit mulai berbuah dan siap diproduksi. Hasil panen lahan konsesi milik perusahaan menjadi milik perusahaan. Sedangkan hasil panen di lahan plasma menjadi milik warga untuk menjadi pendapatan warga dari hasil panen tandan buah segar sawit. PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur mengalami masalah community relation. Warga desa Teluk Bakung memprotes hasil panen yang dijanjikan oleh perusahaan. Warga desa Teluk Bakung menggelar unjuk rasa ke kantor perkebunan sawit PT Pamdel Agro Asia karena merasa diperlakukan tidak adil dalam perjanjian kerjasama. Sebelumnya PT Pamdel melakukan perjanjian kerjasama dengan petani pemilik lahan berupa penggunaan lahan petani dengan memberi janjian imbalan pembagian hasil perkebunan. Namun petani merasa pembagian hasil ini tidak adil. Harga tandan buah segar yang ditetapkan oleh perusahaan terlalu rendah sehingga petani merasa dirugikan. Maka petani meminta agar lahannya dikembalikan. Dari permasalahan ini, kita dapat melihat bahwa konflik antara PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur dengan komunitas warga Desa Teluk Bakung dipicu oleh 1. Perusahaan tidak transparan terhadap komunitas warga
pemilik lahan plasma mengenai hasil panen sawit. Kedua, komunitas warga desa Teluk Bakung merasa diperlakukan tidak adil dalam perjanjian hak guna lahan milik warga. Berikut ini identifikasi masalah yang terjadi antara PT Palmdale versus komunitas warga desa Teluk Bakung. Pertama, komunitas merasa perusahaan tidak transparan tentang hasil panen perkebunan sawit. Kedua, masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dalam perjanjian sewa lahan plasma milik warga. Ketiga, merasa kecewa kepada perusahaan, beberapa buruh bergabung memprotes bersama warga. Keempat, ekonomi komunitas warga desa masih memprihatinkan. Masalah sengketa lahan perkebunan plasma di Indonesia kerap kali terjadi. Sengketa yang terjadi terdiri dari beberapa kasus, antara lain: 1. Perusahaan diduga tidak menyediakan perkebunan plasma yang cukup. Ini terjadi sebanyak 152 kasus. Protes warga terjadi sebanyak 126 kasus. Dan perusahaan diduga mengupah rendah masyarakat sebanyak 62 kasus. Data tersebut merupakan hasil investigasi media BBC, The Gecko Project, dan Mongabay. Berikut ini mahasiswa rangkum beberapa jurnal yang menjadi sumber inspirasi untuk merefleksi kasus ini. Jurnal pertama, mahasiswa ambil dari Sage Journal Business and Society, edisi volume 61, nomor 5 tahun 2022. Artikel penelitian berjudul Stakeholder Engagement, Past, Present, and Future, karya Johanna Kujana dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi stakeholder engagement guna menguraikan seluruh potensi dari riset stakeholder engagement dan menginspirasi pengembangan selanjutnya. Hasil penelitian berupa definisi baru atas upaya pelibatan stakeholder dan dampak terhadap hubungan stakeholder secara moral, strategik, dan pendekatan pragmatis. Artikel kedua berjudul Implementasi Community Relation sebagai Strategi CSR PT Petrokimia Gresik, karya Lita Erita Santi dan Diana Amalia. Artikel penelitian ini dimuat dalam Jurnal Nusantara Ilmu Pengetahuan Sosial, edisi volume 10, nomor 2, tahun 2023, halaman 161 sampai 171. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi community relation sebagai strategi CSR PT Petrokimia Gresik. Hasil penelitian berupa implementasi strategi dimulai dari tahapan fact-finding dan defining problem, planning and programming, action and communication, hingga tahapan evaluasi. Strategi menuai berbagai respon publik, bahkan menuai penghargaan bergengsi bagi perusahaan. Artikel berikutnya berasal dari Jurnal Mimbar, Jurnal Sosial dan Pembangunan, volume 24 nomor 2 tahun 2008, halaman 151 hingga 164, berjudul Konsep Corporate Social Responsibility dalam Kegiatan Community Relation, karya Tresna Wiwitan dan kawan-kawan. Penelitian ini meninjau kembali konsep CSR dalam implementasi community relation pada lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kegiatan CSR sebagai community relation oleh Universitas Islam Bandung terbentur pada peraturan pemerintah daerah Bandung terkait pedagang kaki lima yang dinilai mengganggu di sekitar kampus Universitas Islam Bandung. Berikut ini landasan teori yang mahasiswa gunakan untuk menelaah masalah dan merancang usulan kegiatan komunikasi. Mahasiswa menggunakan teori stakeholder engagement dari penelitian Kujara dan kawan-kawan. Stakeholder engagement mengacu pada tujuan,
aktivitas, dan dampak dari hubungan pemangku kepentingan secara moral, strategis, dan/atau secara pragmatis. Tujuan moral dari stakeholder engagement adalah legitimasi, kepercayaan, dan keberadilan. Bentuk stakeholder engagement berupa corporate social responsibility dan tanggung jawab perusahaan. Yang berikutnya adalah kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Dan terakhir, menjalankan stakeholder engagement secara inklusif. Riemann dalam bukunya yang berjudul Strategic Management: A Stakeholder Approach pada tahun 1984 mengungkapkan skema formulasi strategi stakeholder engagement. Diawali dengan stakeholder behavior explanation yang merupakan hasil analisis stakeholder behavior dan analisis koalisi. Kemudian dilakukan strategi generik untuk menguji kemampuan strategi yang digunakan, apakah efektif ataukah tidak. Kemudian disusun program spesifik bagi stakeholder. Lalu terakhir, melakukan pelaksanaan program stakeholder secara terintegrasi. Merujuk pada 4 langkah public relation dalam menyelesaikan masalah komunikasi oleh Kaptlib dan kawan-kawan, mahasiswa menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah meliputi 1. Pendefinisian problem melalui analisis situasi. Perencanaan dan penyusunan program melalui penyusunan strategi. Pengambilan tindakan dan aksi komunikasi, yaitu implementasi program. Keempat, evaluasi program melalui assessment menggunakan instrumen evaluasi. Mahasiswa menggunakan definisi community relation menurut Dr. Lela Monaghan, Master of Science, dalam buku Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis, karya beliau bersama Dr. Edi Kurnia, Master of Science. Community relation merupakan upaya korporasi untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau komunitas lokal, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Manifestasi dari hubungan komunitas ini berupa interaksi, layanan, fasilitas, dan waktu untuk membentuk ikatan emosional terhadap perusahaan. Definisi komunitas menurut Dr. Lela Monaghan, Master of Science, dalam buku yang sama adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan bersama sebagai dasar keberadaan mereka. Komunitas memiliki sifat eksklusif sehingga terlihat jelas perbedaan antara anggota dengan non-anggota. Di samping itu, komunitas memiliki kode etik yang menata perilaku anggotanya baik di dalam maupun di luar komunitas. Manfaat kepedulian terhadap komunitas menurut penelitian Turner pada tahun 2015 berupa memberi dampak positif terhadap employee engagement. Hubungan komunitas yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja dan moral pegawai. Pegawai menjadi memiliki sense of purpose yang meningkatkan kepuasan kerja dan level advokasi pegawai. Kedua, memperoleh nilai berlipat kali dari kontribusi. Kontribusi perusahaan terhadap komunitas akan membawa keuntungan bagi perusahaan, baik bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Ketiga, menjadi pemimpin perubahan. Perusahaan yang menunjukkan kepedulian kepada komunitas berpotensi memiliki posisi sebagai pemimpin perubahan sosial yang terkait dengan bidang bisnisnya. Dan terakhir, meningkatkan laba perusahaan. Selain meningkatkan kinerja finansial sebagai dampak atas rekanan jangka panjang yang baik, perusahaan memperoleh peningkatan penjualan. Studi di Amerika menyimpulkan bahwa 59% orang memilih membeli produk dari perusahaan yang peduli kepada komunitas. Aktivitas community relation
memiliki beberapa spektrum, yaitu pertama, aktivitas community relation yang bermanfaat bagi komunitas, seperti kegiatan filantropi, contohnya sponsorship komunitas, donasi, dan volunteering. Kedua, aktivitas community relation yang bermanfaat bagi perusahaan dan komunitas, seperti pengembangan ekonomi komunitas. Dan terakhir, aktivitas community relation yang bermanfaat hanya bagi perusahaan, contohnya sponsorship komersial. Mahasiswa menggunakan teori mengenai corporate social responsibility menurut Chamber bahwa CSR adalah melakukan tindakan sosial, termasuk tindakan kepada lingkungan hidup, yang lebih dari batas-batas yang dituntut dari peraturan perundang-undangan. Menurut Natufi, mengutip definisi dari World Business Council for Sustainable Development, tanggung jawab sosial korporat sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi, sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini usulan strategi yang mahasiswa ajukan terhadap kasus hubungan komunitas pada PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur dengan warga Desa Teluk Bakung. Tujuan program ini adalah 1. Memulihkan hubungan dengan komunitas warga Desa Teluk Bakung untuk memulihkan reputasi PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur. Kedua, melibatkan komunitas untuk mencapai kebaikan bersama. Tujuan ini didasari pada pemikiran. 1. Konsumen masa kini telah semakin cerdas dan kritis dalam memilih produk. Konsumen berwawasan lingkungan akan menghindari produk yang mengeksploitasi manusia dan alam. Pemikiran kedua, reputasi perusahaan dipengaruhi oleh citra yang didasari oleh persepsi stakeholder terhadap perusahaan. Komunitas merupakan stakeholder perusahaan yang dapat mempengaruhi reputasi. Pemikiran ketiga, kegiatan CSR sebagai bentuk community relations akan lebih efektif jika perusahaan menerapkan skema stakeholder engagement. Stakeholder strategy formulation untuk PT Pamdel Agro Asia Lestari diawali dengan stakeholder behavior analysis melalui social mapping. Diikuti dengan analisis koalisi, lalu ditentukan jenis koalisi yang baik untuk diterapkan, kemudian menyusun strategi koalisi yang kemudian diturunkan dalam program spesifik. Akhirnya program dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder, yaitu komunitas warga Desa Teluk Bakung. Mahasiswa merancang urutan kegiatan berdasarkan teori manajemen komunikasi oleh Kutlib. Diawali dengan fact-finding, yaitu memahami permasalahan, potensi, dan kebutuhan stakeholder melalui social mapping dan analisis koalisi. Berikutnya, perencanaan program, yaitu menyusun program yang applicable bagi komunitas warga Desa Teluk Bakung. Kemudian, bagian pelaksanaan yang berisi implementasi program community relation melibatkan tim internal dan eksternal. Lalu diakhiri dengan tahapan evaluasi, yaitu mengukur hasil dan dampak program terhadap komunitas dan reputasi perusahaan. Berikut ini mahasiswa tampilkan social mapping tentang komunitas masyarakat Desa Teluk Bakung. Karakteristik masyarakat masih banyak yang berada di garis kemiskinan atau prasejahtera. Kebutuhan warga Desa Teluk Bakung yaitu kesejahteraan, lapangan kerja, kemudahan usaha, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan mereka memiliki harapan untuk menginginkan kesejahteraannya meningkat.
Selanjutnya, mari kita lihat analisis koalisi. Meninjau skema perkebunan plasma yang selama ini terjadi antara PT Palmdale Agro Asia Lestari dengan warga desa merupakan bentuk stakeholder engagement dalam level transaksional. Mahasiswa mengklasifikasikannya sebagai transaksional karena perusahaan berupaya memenuhi aturan pemerintah mengenai perizinan konsesi lahan perkebunan melalui skema yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu skema satu atap, di mana perusahaan mengelola lahan plasma milik warga untuk kemudian membagi keuntungan kepada komunitas warga pemilik lahan. Dari analisis tersebut, mahasiswa mengusulkan menggunakan bentuk stakeholder engagement dalam level kolaborasi. Kolaborasi merupakan level stakeholder engagement yang lebih tinggi daripada level transaksional. Kolaborasi bermakna menjalin kemitraan dengan atau membentuk jaringan stakeholder untuk mengembangkan solusi yang disepakati bersama dan dalam rencana aksi yang sama. Bentuk koalisi kolaborasi yang diimplementasikan dalam strategi program pemberdayaan petani lokal. Perusahaan terlebih dahulu memperbaiki perjanjian antara perusahaan dengan petani plasma. Perjanjian dengan petani plasma harus clear dan bersifat saling menguntungkan. Kemudian perusahaan memastikan warga desa dilibatkan dalam pengelolaan lahan plasma berupa diberi pelatihan sawit agricultural practice atau GAP dan menetapkan harga hasil panen secara adil. Kemudian melakukan optimalisasi koperasi unit desa. KUD berfungsi untuk mengelola penerimaan hasil panen, kesepakatan harga tandan buah segar sawit, dan penyaluran harga hasil panen. Hal yang lain yang tidak kalah penting adalah training and loan. Artinya, perusahaan memberikan bantuan pelatihan usaha pendamping dan permodalan usaha bagi petani plasma. Program community relation dalam skema stakeholder engagement yang mahasiswa usulkan terdiri dari pendampingan petani bagi pengelolaan kebun sawit. Pendampingan petani untuk mengelola kebun sawit terdiri dari pelatihan sawit agricultural practice, meningkatkan kualitas tandan hasil buah segar, hasil panen sawit milik petani, pembekalan untuk peremajaan kebun sawit. Kemudian ada program penunjang kesehatan petani yang merupakan pelatihan dan permodalan bagi petani plasma agar para petani memiliki bentuk usaha sampingan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, perusahaan menunjukkan itikat baik kepada komunitas warga desa Teluk Bakung berupa program Bakti Palmdale bagi komunitas. Program ini berupa pembangunan fasilitas umum seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, serta filantropi. Pendampingan petani bagi pengelolaan kebun sawit terdiri dari pelatihan, pendampingan, dan pemodalan. Tujuan dari kegiatan ini, pertama agar petani memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan kebun sawit yang baik. Kedua, terjadi peningkatan kualitas tandan buah segar hasil panen dari para petani. Yang ketiga, hasil panen dapat meningkatkan pendapatan petani dari perkebunan sawit. Pelatihan Good Agricultural Practice adalah petani dilatih untuk menanam bibit sawit yang baik. Pemilihan dan pemberian pupuk, pestisida yang tepat, dan waktu panen terbaik, dan metode panen yang tepat. Permodalan yaitu pemberian pinjaman modal bagi petani berupa bibit topas atau bibit sawit terbaik, pupuk dan pestisida. Permodalan lainnya dengan kredit lunak dari bank mitra perusahaan. Berikutnya, perusahaan memberikan pendampingan kepada petani plasma dengan mengutus seorang asisten plasma.
Asisten plasma berperan memberi pengarahan kepada petani selama masa tanam, pemupukan, penanggulangan hama, hingga proses panen sawit. Pendampingan oleh asisten plasma dapat diberikan di kantor perusahaan, dapat juga di kediaman warga, balai desa, dan di lapangan perkebunan. Asisten plasma ini merupakan transfer ilmu dan teknologi dari perusahaan kepada komunitas petani plasma di Desa Teluk Bakung. Program berikutnya yaitu kegiatan penunjang perekonomian petani. Program ini ditujukan untuk memberikan penghasilan petani selama proses menunggu panen sawit. Diketahui proses penanaman hingga masa panen sawit membutuhkan waktu selama 30 hingga 36 bulan. Maka selama itu petani harus memiliki usaha sampingan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perusahaan memberikan program pendampingan bagi petani plasma berupa pembinaan peternakan seperti peternakan sapi, ayam, kambing, dan hewan ternak lain yang hasilnya dapat dijual di pasar sehingga memberi penghasilan bagi petani. Berikutnya, pembinaan perikanan seperti pelatihan cara beternak lele, ikan nila, gurame, dan lain-lain. Selain itu ada pembinaan UMKM, yaitu petani dilatih untuk membentuk suatu usaha home industry agar hasilnya dapat digunakan sebagai mata pencaharian tambahan. Selanjutnya, perusahaan memberikan bantuan penyaluran kredit bagi petani plasma dengan merekomendasikan petani kepada bank mitra perusahaan. Lalu bagaimana jika sawit telah lama tumbuh hingga usia tertentu? Hasil studi dan pengalaman perusahaan menunjukkan bahwa lahan sawit harus dilakukan peremajaan. Pohon sawit yang telah berusia 20 tahun, hasil produksinya kurang baik. Selain itu, perawatan dan proses panennya membutuhkan biaya lebih besar. Maka, kebun sawit perlu replanting agar hasilnya kembali optimal. Lalu apa yang harus dilakukan? Berikut ini langkah yang dilakukan petani plasma di bawah bimbingan perusahaan inti. Para petani plasma diberikan pelatihan pra-replanting. Pelatihan ini bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Pembekalan replanting ini menggunakan metode tanpa pembakaran lahan sehingga bersifat eco-friendly. Perusahaan kemudian membagikan bibit topas, yaitu bibit sawit generasi baru yang sifatnya cepat berbuah. Selama kegiatan semai bibit, pemupukan, perawatan, hingga panen hasil kebun, petani plasma selalu didampingi oleh asisten plasma agar memastikan perawatan perkebunan berjalan dengan baik. Selain memberikan pendampingan kepada petani plasma, perusahaan memberikan benefit kepada masyarakat berupa penyediaan layanan kesehatan gratis di klinik milik perusahaan PT Pamdel Agro Asia Lestari bagi para petani plasma dan keluarga petani. Selain itu, perusahaan membangun infrastruktur jalan guna menghubungkan antara desa, perkebunan dengan kota besar terdekat. Gunanya untuk memberikan kemudahan mobilitas warga, baik untuk memperoleh bibit, pupuk, keperluan ke bank, atau menuju fasilitas lain di kota seperti sekolah dan rumah sakit umum daerah. Perusahaan juga memberikan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa berprestasi dari kalangan keluarga petani plasma di Desa Teluk Bakung. Program Community Relation ini melibatkan tim internal dan eksternal perusahaan. Community Relation harus dipahami melalui berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang bisnis atau sudut pandang perusahaan, sudut pandang komunitas yaitu kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi komunitas dari komunitas warga desa. Selain itu juga sudut pandang pihak ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat, konsultan komunikasi, dan media atau pers.
Maka mahasiswa mengusulkan tim community relation yang terdiri dari: pertama, Direktur PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur yang berasal dari internal perusahaan. Public Relation and General Affair PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur dari internal perusahaan. Ketiga, PR Consultant sebagai konsultan komunikasi bagi perusahaan. Keempat, Kepala Desa Teluk Bakung sebagai opinion leader yang memudahkan komunikasi dengan komunitas petani plasma di Desa Teluk Bakung. Ini merupakan tim dari eksternal. Kelima, pers atau wartawan dari media massa arus utama atau media massa lokal untuk mendapatkan publisitas atas program-program community relation yang dilaksanakan sebagai tim eksternal. Lembaga swadaya masyarakat sebagai mediator atau pihak ketiga yang menelaah lebih dalam masalah dan memberikan solusi. LSM sebagai tim dari eksternal. Langkah akhir adalah melakukan evaluasi program. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan mengukur hasil dari program community relation. Evaluasi meliputi output, outtakes, outcome, dan impact. Output diukur dari program pemberdayaan komunitas petani plasma Desa Teluk Bakung dan program filantropi lainnya yang dilakukan perusahaan terhadap komunitas. Outtakes berupa respon komunitas terhadap program pemberdayaan petani plasma dan program bakti Pamdel untuk komunitas. Evaluasi outcome ditujukan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan dan filantropi terhadap komunitas dari segi kognitif, afektif, dan konatif. Terakhir adalah evaluasi impact, yaitu assessment untuk menguji apakah program community relation ini telah mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mendapat dukungan komunitas dan reputasi perusahaan. Instrumen evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi program terdiri dari: 1. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap komunitas petani plasma dan keluarga untuk menggali outtakes, outcome, dan impact program. Kedua, wawancara mendalam atau in-depth interview dilakukan terhadap kepala desa selaku opinion leader untuk memahami lebih jauh terhadap outtakes, outcome, dan impact program untuk mengetahui adanya usulan improvement atau perbaikan. Ketiga, focus group discussion sebagai instrumen untuk mengevaluasi impact program dari sudut pandang opinion leader, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Dan terakhir adalah media monitoring, terdiri dari analisis isi media dan analisis tren atau algoritma. Analisis isi media ditujukan untuk mengetahui kecenderungan pemberitaan media massa mengenai PT Pamdel. Sedangkan analisis algoritma dilakukan untuk mengetahui tren dan diskusi netizen mengenai PT Pamdel di media online. Kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil adalah: perusahaan dan komunitas hidup berdampingan laksana rumah tangga dengan tetangga. Maka perusahaan perlu menunjukkan kepedulian terhadap komunitas. Tidak baik jika perusahaan hanya mencari keuntungan, sementara komunitas masyarakat yang hidup di sekitarnya hidup dalam kemalangan, apalagi jika perusahaan merugikan komunitas. Maka perusahaan perlu memperhatikan keadaan komunitas di sekitarnya. Benang merah dari pelaksanaan community relation antara PT Pamdel Agro Asia Lestari Makmur adalah bahwasanya kesejahteraan komunitas petani plasma menjadi bagian dari membangun reputasi yang baik bagi perusahaan. Terlebih di era informasi sekarang ini, publik menjadi semakin kritis terhadap perusahaan. Publik sangat peduli dan menaruh keberpihakan terhadap perusahaan yang turut mensejahterakan komunitas,
mendukung kesamaan hak, dan berlaku adil terhadap komunitas. Berikut ini saya tampilkan daftar komunitas yang mahasiswa gunakan dalam menyusun materi presentasi ini. Mahasiswa menggunakan teori-teori dari buku Dr. Leila Monagani Master of Science dan Dr. Edi Kurnia Master of Science yang berjudul Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis, terbitan Prenada Media. Buku pendamping lainnya adalah dari Edward Freeman berjudul Strategic Management, A Stakeholder Approach. Berikutnya adalah buku karya Scott M. Cutlip dan kawan-kawan yang berjudul Effective Public Relation. Pustaka yang lain adalah E. Chamber berjudul Corporate Social Responsibility and Environment Management. Yang keempat adalah buku karya Natufi berjudul Community Relation, Konsep dan Aplikasinya. Mahasiswa juga merujuk pada artikel jurnal referensi karya Johanna Kujala dan kawan-kawan berjudul Stakeholder Engagement Past, Present, and Future yang dimuat dalam Sage Journal of Business and Society. Jurnal selanjutnya adalah karya Rita Eritasari dan Diana Amalia yang berjudul Implementasi Community Relation sebagai Strategi CSR PT Petrokimia Gresik. Jurnal terakhir adalah karya Tresna Wiwitan dan kawan-kawan berjudul Konsep CSR dalam Kegiatan Community Relation. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dr. Leila Monaganim, Master of Science, atas bimbingan beliau selama mahasiswa menjalani perkuliahan komunikasi korporasi strategik dan selama mahasiswa menyusun materi presentasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan, kesehatan, dan kesuksesan kepada beliau. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.